Majelis Ulama Indonesia mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Pada hari Rabu 9 April 2025, Presiden Prabowo berangkat dalam kunjungan beberapa negara di Timur Tengah dan diantaranya Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania sehubungan dengan rencananya tersebut. Apakah evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia adalah langkah maksimal Prabowo? Apakah tidak ada solusi lain seperti mengirimkan pasukan tempur untuk pembebasan Palestina, dan apakah begitu susahnya menghadapi Israel? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Lagi-lagi Bung Hanif sering dan hampir bahkan rutin ya Bung kita bersuara tentang Palestina, dan kali ini wacana tentang menampung warga Gaza apakah memang solusi yang akan ditawarkan. Dan bahkan dalam beberapa artikel terbaru Prabowo pun mengklaim bukan maksud untuk memindahkan, tapi Bung, untuk maksudnya sebagai langkah kemanusiaan. Lantas kemudian mereka juga yang dievakuasi mayoritas yang korban luka, anak yatim piatu, serta warga yang terdampak akibat perang. Prabowo juga menyebutkan evakuasi akan dilakukan dalam gelombang pertama menggunakan pesawat. Menurut Anda bagaimana, Bung? Ya, ini yang pertama kita juga turut prihatin terlebih dahulu terhadap kondisi di Palestina ya, khususnya di Gaza. Ya, sudah 75 tahun lebih ya, eh, genosida ya, bahkan juga okupasi yang dilakukan oleh negara penjajah Zionis Israel. Nah, lalu yang kedua juga kita sebagai seorang Muslim yang sebagai sesama saudara jauh ya, kita juga tutut prihatin dan tentu memberikan sebuah dorongan ya, baik secara emosional maupun secara moral, bahkan kita juga turut serta membantu secara finansial ya. Nah, kalau kita cermati dari respon Presiden Prabowo ini kan sebetulnya niatan baik ya. Namun kadang-kadang niatan baik itu tidak serta-merta ini sesuai ya dengan yang diinginkan oleh publiknya. Bahkan bisa jadi ini adalah sebuah manuver ya yang malah menjauhkan dari solusi utama. Nah, kalau kita cermati ya, dari rencana evakuasi ya, apakah ini nanti akan terjadi atau tidak ya, karena bisa jadi ini nanti nggak jadi ya, ya. Nah, khususnya korban luka, penyintas, trauma anak-anak dan semuanya dan yang lain ya secara nilai kemanusiaan ini juga patut diapresiasi di tengah banyaknya kebisuan negara-negara Muslim yang lain. Ya, nah justru Indonesia ini menunjukkan empatinya ya secara aktif dan konkret, dan ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan konsisten ya dengan amanat konstitusi sebetulnya ya ini apa? Penghapusan penjajahan di atas dunia. Nah, ini. Nah, kalaulah nanti apakah evakuasi ini temporer atau permanen ya, ini juga kita juga belum tahu kan begitu ya. Nah, namun kita jangan sampai ya niatan baik untuk evakuasi ini malah apa? Mencederai ya, sebetulnya keinginan rakyat Gaza untuk senantiasa hidup dan mati di tanah yang diberkahi di sana, yakni Gaza di Palestina. Nah, saya sendiri sering bertemu dengan saudara-saudara Muslim Gaza ya yang dari Palestina, bagaimana kerinduan mereka untuk bisa menjadi benteng terakhir dalam menjaga Baitul Maqdis ya, untuk menjaga negeri-negeri yang diberkahi ya, kan di situ adalah negeri yang ya warisan para nabi dan sebagainya. Nah, ini ya. Dan sekali lagi jangan sampai narasi kemanusiaan ini ya bergeser ya untuk melegitimasi pengosongan wilayah Gaza yang sebetulnya akan dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik tertentu termasuk ya negara Zionis Israel maupun sekutunya Amerika Serikat. Seperti itu Mas Aki. Kan sebelumnya ulama dunia pun menyerukan untuk solusi jihad, dan bahkan juga ada yang menolak dari ulama yang katanya ulama dari Mesir ya Bung, kalau tidak salah juga pernah kita bahas pada diskusi sebelumnya.
Lantas, apakah rencana pengosongan Gaza yang bertujuan untuk merelokasi yang lagi-lagi diajukan oleh presiden yang kontroversial Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah harus ditentang dan dilawan oleh presiden kita, Bung Prabowo Subianto? Ya, kita harus paham dahulu bahwa Amerika adalah sebagai sekutu, ya, bahkan itu nyata, ya kan. Dukungannya itu tidak hanya ucapan kata-kata, tapi juga dengan bantuan finansial, peralatan tempur, ya, dan sebagainya. Bahkan sama sekali Amerika tidak akan bergeser seinci pun ya untuk mendukung negara penjajah Zionis Israel ini. Nah, karenanya apa? Bahwa mindset yang ada di pemimpin negara negeri negara Amerika Serikat itu pasti adalah mindset penjajahan. Karena apa? Itu adalah karakteristik dari negara kapitalis. Nah, adapun rencana relokasi yang pernah muncul dalam proposal Deal of the Century ya di era Presiden Donald Trump itu adalah bentuk sebenarnya perdamaian palsu yang justru melegalkan perampasan wilayah Palestina. Nah, jangan sampai Presiden Prabowo sebagai kepala negara Indonesia yang termasuk bagian dari negeri kaum muslim ini mengikuti skenario Donald Trump gitu ya. Ya, mengikuti skenario negara kafir penjajah. Karena kalau sampai direlokasi kosong ya, tidak ada penduduknya ya gitu ya. Padahal penduduk di sana itu wajib untuk berjihad ya. Ya, bahkan dengan tumpah darahnya itu. Nah, sementara kita merelokasinya, mengosongkan, maka mereka akan masuk. Ya, para penjajah itu dengan leluasanya masuk. Dan karena itu, jika penduduk asli Palestina kosongkan ini, lalu tidak bisa kembali bagaimana? Ya, dan ini adalah penjajahan gaya baru yang tentu bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Nah, karenanya Presiden Prabowo harus lebih jeli lagi bahwa sebetulnya Pak di dalam Islam itu ada solusi gitu loh ya. Bapak sebagai seorang jenderal gitu ya dan juga memegang komando pasukan. Nah, sebetulnya ini adalah karena ini adalah peperangan ya, maka ya tentara lawan tentara. Nah, ini usir aja dengan tentara kita di Indonesia. Maka kalau tentara kita kirim ya sebagai pasukan yang terlatih, Masya Allah, mereka akan mendapatkan eh, syahid di jalan Allah. Bahkan ya itu akan mereka surga Firdaus. Seperti itu, Mas. Dan jika rencana relokasi warga diwujudkan, walaupun tadi lagi-lagi Abung sudah mengklaim tidak akan merelokasi sama sekali, kemudian sama saja apakah merestui penjajahan Israel, bahkan Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Gaza mereka leluasa menempatkan warga negaranya di daerah yang diduduki sehingga dalam waktu tertentu Gaza akan kembali menjadi bagian negara raya Israel yang mereka cita-citakan itu, Bung. Yang tadi juga Anda sampaikan, bahkan tidak akan mungkin gitu, Bung, ketika warga itu berpindah atau direlokasi, tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Bahkan kemanusiaan, bantuan kemanusiaan saja begitu susah gitu, Bung, untuk masuk. Nah, yang patut kita cermati adalah bahwa jangan sampai ya sekali lagi evakuasi dengan alasan kemanusiaan ini apa berubah menjadi pengusiran sistemis yang terselubung. Nah, ini ya. Ini yang harus kita ketahui begitu. Bahkan sebetulnya kalau pemindahan penduduk Gaza itu juga termasuk apa ketundukan kepada proyek ya negara Amerika dan negara penjajah Yahudi. Dan ini adalah menjadi satu jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum muslimin begitu ya. Terutama saudara kita muslim di Gaza Palestina. Karena Allah sendiri juga menegaskan ya wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Itu dalam surat An-Nisa ayat 141 kan begitu. Jadi dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir ya untuk menguasai orang-orang beriman. Ya, maka sekali lagi niatan baik ya sekali lagi kan mau menolong tuh ya. Kita sebagai sama mau menolong mengeluarkan dari negara mereka. Tapi kalau negara mereka kosong kemudian penjajah masuk ya sama saja ini adalah pengusiran sistemis yang terselubung seperti itu. Dan apakah evakuasi rakyat Gaza ke Indonesia adalah bukti Indonesia lemah di mata dunia internasional? Lantas, adakah solusi lebih ampuh daripada relokasi ini, Bung? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari evakuasi ya, terkait dengan posisi Indonesia di mata dunia ini kan sebetulnya negara-negara lain pun juga sama ya.
yang dikatakan adalah diplomasi kemanusiaan. Nah, ini yang harus kita cermati dulu ya. Jarang sekali negara yang menjadikan posisi itu sebagai dorongan akidah Islam ya. Ya khususnya kan semua publik bicara dan ini adalah masalah kemanusiaan. Ya sekali lagi itu. Padahal kalau Indonesia ya Pak Prabowo sebagai seorang Muslim ya tentu didorong oleh kekuatan akidah Islam, maka kekuatan akidah Islam ini yang nanti akan mendorong ya penguasa negeri Muslim itu bersatu padu, begitu ya. Dan mereka punya kekuatan, punya kekuasaan, punya tentara, punya persenjataan, ya, punya pesawat tempur, ya, punya tank dan sebagainya, ya, dan punya pasukan terbaik tentunya di dunia ini. Maka sekali lagi, nah inilah yang perlu kita jadikan sebagai sebuah jalan. Nah, maka ini jangan sampai ya melemahkan ya posisi Indonesia di mata dunia. Kita cermati Indonesia luar biasa terhadap statement-statement yang selama ini dimunculkan, eh, banyak sekali pembelaan-pembelaan terhadap Palestina kan begitunya. Nah, eh, yang perlu kita cermati juga ada solusi yang lebih ampuh tentunya daripada evakuasi. Nah, jadi kalau evakuasi katakan ya mending ya evakuasi itu jangka pendek saja ya. Yang pertama yang harus kita pahami, kondisi di Palestina ini adalah penjajahan dan di situ ada peperangan ya antara rakyat sipil ya dengan tentara ya. Tentara mereka menggunakan peralatan canggih, pesawat, membombardir dan sebagainya. Nah, tentu ini tidak bisa dilawan hanya dengan tangan kosong, batu, ketapel dan sebagainya, tapi dengan alat yang sepadan. Nah, ini yang hanya dimiliki oleh negara sekali lagi. Maka solusi yang ampuh untuk itu adalah ya mengirimkan pasukan tentara yang terlatih ya dengan persenjataan yang canggih ya dan juga memiliki apa? Dorongan kekuatan akidah Islam yang sahih. Nah, itu. Sehingga apa ini adalah pertolongan ya. Pertolongan saudara muslim yang lain ya dan juga ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang nyata ya di tengah-tengah saudara muslim kita di Gaza. Nah, yang kedua adalah memutuskan semua hubungan diplomatik dengan negara-negara kafir penjajah, khususnya itu, ataupun sekutunya, ya kan? Nah, ini. Yang ketiga adalah mendorong persatuan negara muslimin, ya. Nah, tentu persatuan ini akan terwujud ya kalau itu ada di dalam sistem negara khilafah Islamiyah. Kan begitu. Nah, khilafah nanti melalui seorang khalifah yang akan mendorong untuk adanya jihad fisabilillah ya, untuk membebaskan saudara mereka. Itu langkah yang nyata. Jadi, kita tidak perlu mengevakuasi ya, kita hadir di sana nanti dalam artian berjihad itu tidak hanya dengan persenjataan, tapi kita juga membawa peralatan kesehatan ya, membawa nanti ya, perbekalan untuk konsumsi mereka ya, dan sebagainya. Insya Allah, kalau ini didukung oleh semua negeri kaum muslimin ya, kesadaran untuk mendukung mereka secara donasi finansial, masya Allah, tidak akan kekurangannya, tidak akan ada ceritanya ada penjajahan. Bahkan ini akan menjadi wujud ya kekuatan yang luar biasa bagi negeri kaum muslimin. Nah, ini ya. Nah, karenanya sekali lagi ini yang kita menyeru untuk solusi Palestina adalah dengan jihad dan khilafah, ya. Dan pemindahan penduduk Gaza ke Indonesia atau negeri Islam yang lain itu tidak sah dan juga tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, kaum muslimin, terutama para penguasa, itu wajib menolak dan tidak boleh tunduk. Nah, ini yang penting pada proyek keji ini ya terkait dengan yang dilakukan oleh Trump dan sekutunya yang hanya menguntungkan ya negara penjajah Yahudi ya yang dipimpin tentu berkolaborasi dengan Amerika Serikat. Nah, jadi terus waspada ya jangan sampai mengikuti langkah-langkah mereka yang sebelumnya adalah dengan solusi dua negara ya. Nah, sekarang dimunculkan lagi solusi evakuasi dengan alasan kemanusiaan. Seperti itu, Mas. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk penyemangat pada kabar petang kali ini. Jadi jangan biarkan Gaza hanya kalau kita mengutip pada delegasi internasional atau pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya Bung, secara internasional Indonesia bisa membuat Israel itu walk out gitu ya Bung. Jadi seharusnya sudah sangat jelas saatnya walk out
Israel di bumi Palestina dengan tadi solusinya jihad dan khilafah. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.